Yuzarsif yang pulang ke ibu kota Thebes, menghadap Akhnatun, dan mempertanyakan kenapa Yuzarsif disuruh untuk segera pulang ke istana. Ternyata sang ratu dan Akhnatun memulangkan Yuzarsif adalah untuk menjodohkan Yuzarsif dengan seorang wanita yang juga menyembah Allah, bernama Asenat. Yuzarsif tidak bisa untuk menolaknya, karena Akhnatun mengatakan, ini adalah perintah dari kerajaan dan harus dilaksanakan. Zulaikha yang mengetahui Yuzarsif sudah pulang ke istana, tidak percaya diri karena dia merasa sudah tua dan keriput. Dia juga mempertanyakan apakah Yuzarsif akan mau melihat keriputnya saat ini. Kalimama terus menyuruh Zulaikha agar segera melupakan Yuzarsif, karena Zulaikha terus memikirkannya selama 15 tahun ini, yang menjadi terlunta-lunta karenanya. Malam harinya, Yuzarsif bermimpi sangat aneh. Dia memimpikannya seorang wanita di depan pintu rumahnya. Yuzarsif pun mempertanyakan, siapa wanita itu dan apa maunya. Keesokan harinya, Yuzarsif akhirnya resmi menikah dengan wanita yang dijodohkan oleh Akhnatun dan sang ratu yang bernama Asenat. Setelah pernikahan itu, Asenat mempertanyakan kepada Yuzarsif, kenapa saat di hari pernikahan, wajah Yuzarsif agak sedikit bersedih. Yuzarsif menjelaskan, jika dia sangat sedih karena terpisah dari ayahnya, yang juga tidak bisa mendampinginya saat menikah. Asenat pun menanyakan, kenapa Yuzarsif tidak mengajaknya ke Mesir, dan kenapa juga selama 30 tahun ini dia tidak akan menemuinya. Yuzarsif mengungkapkan, bahwa berkali-kali ia akan berniat mengabari keadaannya kepada sang ayah. Namun tidak bisa, karena tugasnya untuk melayani penduduk Mesir belum selesai. Yuzarsif khawatir, jika dia mengabari ayahnya dan keluarganya, maka dia akan lalai menjalankan tugas risalahnya di Mesir. Dia juga percaya kelak seluruh keluarganya akan datang ke Mesir. Yuzarsif juga sangat takut jika Yakub tahu keadaan sebenarnya, maka Yakub akan langsung mengutuk saudara-saudaranya. Karena menurutnya, jika Bani Israel pasti belum sadar dan mengakui semua kepada Yakub sampai saat ini. Sementara itu Kalimama yang sudah tua akhirnya meninggal dunia, dan meninggalkan Zulaikha. Zulaikha mengatakan, jika ia pasti akan merasa sangat kesepian jika ditinggal olehnya. Karena sebelum meninggal, Kalimama terus memperingatkan Zulaikha, agar segera melupakan Yuzarsif, supaya hidupnya bisa tenang. Ketika seluruh penghuni istana menguburkan Kalimama ke dunia orang mati, istana kembali kosong, yang dimanfaatkan oleh para gelandang untuk mengambil barang-barang berharga Zulaikha. Akan tetapi para gelandang itu sangat kecewa karena barang berharga di istana Zulaikha hanya sedikit saja. Zulaikha yang mengetahui hartanya kembali dijara oleh orang, hanya bisa pasrah. Dan juga dia memarahi Dewa Amun, yang sama sekali tidak membantunya saat dalam kesusahan. Sementara itu Yuzarsif kembali memimpikannya wanita yang menemuinya lagi di depan pintu. Kali ini wanita itu meminta tolong kepada Yuzarsif, dan terus memanggil namanya juga. Yuzarsif menceritakan kepada Asenat, bahwa dia tidak tahu siapa wanita itu. Yuzarsif juga sangat merasa aneh, karena dia tidak bisa mengartikan mimpinya itu sama sekali. Tidak berpikir, jika Yuzarsif tidak bisa mengenali wanita itu, pasti karena memang dia tidak boleh tahu siapa dia. Dan jika dia memang membutuhkan Yuzarsif, pasti Allah akan mempertemukannya kepada wanita itu. Singkat cerita, Asenat yang sedang hamil, mulai merasakan kontraksi yang tandanya dia akan segera melahirkan. Yuzarsif terus berdoa kepada Allah, agar persalinan berjalan dengan lancar. Dia juga sempat mengingat ketika ibunya Rahil melahirkan adiknya Benyamin, dan nyawanya tidak tertolong saat itu. Ternyata Allah mengabulkan doa dari Yuzarsif, mereka keduanya dalam keadaan baik-baik saja, dan Yuzarsif dikarunia anak pertamanya. Sehingga pada suatu malam, Yuzarsif mendatangi istana Akhnatun dan menyuruh semua orang menyalakan obor. Dan Inarus harus menyiapkan makanan, karena sebentar lagi Akhnatun akan merasa kelaparan dan meminta makan.
Awalnya pelayan istana meragukan apa yang dikatakan oleh Yuzarsif. Akan tetapi Inarus mengatakan, jangan meragukan perkataan Yuzarsif, karena jika dia mengatakan Akhenaten akan merasa kelaparan, maka itu pasti akan terjadi. Dan benar saja, Akhenaten tiba-tiba bangun dari tidurnya, lalu merasakan lapar yang luar biasa. Yuzarsif pun segera masuk ke dalam kamar Akhenaten, sambil membawa makanan yang membuat Akhenaten merasa kaget. Dari mana Yuzarsif tahu jika sekarang Akhenaten merasa sangat lapar? Yuzarsif mengatakan, jika malam ini adalah awal masa paceklik di Mesir, dengan ditandai rasa lapar yang tiba-tiba menimpa Akhenaten. Akhenaten pun segera menyantap hidangan yang telah disiapkan. Dan Yuzarsif menjelaskan, bahwa ini adalah awal dari 7 tahun yang akan dilalui Mesir dalam masa paceklik. Dia meminta agar semua warga, mulai besok harus berhemat dan para petani untuk berhenti menanam gandum. Karena tidak akan ada hujan yang turun di Mesir. Lalu Akhenaten menanyakan kepada Yuzarsif, bagaimana cara menyampaikan awal masa paceklik ini ke seluruh warga Mesir. Yuzarsif menjelaskan, bahwa para warga akan tahu sendiri melalui keringat tanah, dan tak adanya hujan, serta dicabutnya perintah untuk bercocok tanam. Dia juga memerintahkan untuk segera melaksanakan rencananya, pembedaan antara orang kaya dan orang miskin saat masa paceklik. Karena saat masa itu, mereka harus tahu siapa yang membutuhkan gandum secara gratis, dan siapa yang harus membayar. Besok harinya, seluruh warga Mesir menceritakan jika semalam mereka terbangun dari tidur, dan merasakan lapar yang tiba-tiba. Mereka juga merasa bahwa seluruh warga mengalami hal yang serupa. Pendeta yang mendengar berita bahwa seluruh warga Mesir merasa kelaparan, dan mengeringnya seluruh tanaman di Mesir. Para pendeta mengatakan kepada Anik Mahu, jika ini adalah tanda awal paceklik. Para pendeta mengungkapkan, jika ini persis apa yang dikatakan oleh Yuzarsif, jika masa paceklik akan datang setelah 7 tahun masa subur. Lalu Anik Mahu menyuruh agar pendeta untuk berhati-hati dalam berbicara, dan menyuruh agar mereka menyimpan cadangan gandum untuk setahun. Karena menurut Anik Mahu, paceklik belum tentu terjadi selama setahun ke depan. Dan pada masa paceklik mereka masih bisa bertahan selama 1 tahun itu. Padiamun lalu mengungkapkan kenapa Yuzarsif tidak memberitahu cara menyimpan gandum dengan tangkainya kepada semua para pendeta. Agar bisa membangun lumbung juga dan menyimpannya sendiri. Di sini Anik Mahu juga mengakui kehebatan Yuzarsif dan Tuhannya, karena bisa menangani masalah negara dari penyimpanan sampai menakwilkan mimpi yang terjadi saat ini. Dia pun akan merencanakan sesuatu jika memang akan terjadi paceklik nantinya. Karena Anik Mahu tidak akan menganggap remeh musuh yang hebat.